Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didikku. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai kekuasaan negara, kemudian pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu, kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, Ibu silakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi tentang kekuasaan negara, langkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan IPK dari materi ini. Kompetensi dasarnya menganalisis dan nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan IPK, mendeskripsikan sistem bagian kekuasaan negara, mendeskripsikan kedudukan dan fungsi kementerian negara. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan praktek pemerintahan. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian dengan IPK, mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian yang kedua, menyaji surat tulis hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian dapat menjelaskan pengertian kekuasaan dan kekuasaan negara. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis konsep kekuasaan dan kekuasaan negara. Pemerintah. Oke, tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk mengelola kekuasaan negara dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sementara wewenangnya mengatur wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kalian di sini juga harus mengetahui tingkatan pemerintahan, yaitu ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas itu apa? Semua lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara pemerintahan dalam arti sempit itu hanya pada lembaga eksekutif saja. Nah, sekarang pada intinya apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. Sementara kekuasaan negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur seluruh rakyat agar mencapai suatu keadilan dan kemakmuran dan keteraturan. Nah, di sini Ibu akan memberikan evaluasi tentang materi ini. Silahkan bisa kalian buka di link jaring membara SMK 3 Pekalongan. Kemudian kalian bisa unggah evaluasi tersebut, kalian kerjakan. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut silahkan bisa kalian unggah kembali dengan menggunakan foto ataupun dengan file PDF. Oke, sudah jelas ya untuk paparan di materi yang pertama. Kemudian kita lanjutkan di materi yang kedua. Materi yang kedua itu tentang apa? Materi yang kedua adalah tentang pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, tujuan pembelajaran dari pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu adalah kalian dapat menganalisis proses pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis penerapan sistem pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Lanjut, pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ada terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif menetapkan dan mengesahkan undang-undang. Lembaganya siapa? Ada DPR. Kemudian yang kedua adalah eksekutif, melaksanakan undang-undang atau menjalankan pemerintahan. Lembaganya siapa? Ada presiden di situ. Kemudian yang ketiga adalah yudikatif, yaitu kewenangan untuk menegakkan hukum atau kewenangan dalam lembaga peradilan. Ada siapa di situ? Ada MA, MK, dan KI. Perbedaannya apa dengan pembagian kekuasaan menurut John Locke? Di sini pembagian kekuasaan menurut John Locke muncul adanya kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan federatif? Adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. Kemudian perbedaan yang kedua dari pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu adalah pada pembagian kekuasaan menurut John Locke muncul bagian kekuasaan eksekutif di mana memiliki kewenangan selain melaksanakan undang-undang juga mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kesamaannya adalah pada lembaga legislatif yang sama-sama menetapkan dan mengesahkan undang-undang. Nah, pembagian dan pemisahan kekuasaan. Apa sih pembagian dan pemisahan kekuasaan? Pembagian kekuasaan adalah pembagian kekuasaan tersebut terbagi menjadi tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga lembaga tersebut bekerja sama, bersinergi,
dan berkoordinasi dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri. Sementara pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan-kekuasaan itu tersebut terpisah. Lembaga legislatif sendiri, eksekutif sendiri, yudikatif sendiri, dan mereka tidak bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga negara lain. Pemisahan kekuasaan terjadi pada negara Amerika Serikat. Konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia, adanya kontrol keseimbangan antar lembaga pemegang kekuasaan, kemudian adanya koordinasi antar lembaga negara. Di sini juga Ibu menekankan adanya evaluasi. Silakan evaluasi, kalian download di jaring membara SMK 3 Pekalongan. Kemudian hasilnya bisa kalian unggah kembali melalui file foto ataupun file PDF di link jaring membara SMK 3 Pekalongan. Oke, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Nah, di pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal juga ada tujuan pembelajaran di sini. Tujuan pembelajarannya apa? Kalian dapat menemukan dan menjelaskan bagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis konsep pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Oke, kita masuk bagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Apa sih bagian kekuasaan negara secara horizontal? Yaitu bagian kekuasaan negara berdasarkan fungsinya. Sementara bagian kekuasaan negara secara vertikal adalah bagian kekuasaan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal itu terbagi menjadi 6. Ada konstitusi, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter yang bisa digambarkan, seperti slide yang ini. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara yang duduk dalam konstitutif, legislatif, eksekutif, dan sampai pada kekuasaan moneter. Nah, di sini apa sih kekuasaan konstitutif? Yaitu kekuasaan yang mau digunakan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yudikatif, kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA, MK. Kemudian kekuasaan moneter, melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran oleh siapa? Oleh BPK. Sementara kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan untuk mengenai jalannya suatu keuangan negara dipegang oleh siapa? Dipegang oleh Bank Sentral. Di situ juga sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga-lembaga tersebut. Nah, apa sih perbedaannya dengan kekuasaan secara vertikal? Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa kekuasaan vertikal adalah bagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya dalam pemerintahan. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, dan ada pemerintahan kota atau kabupaten. Nah, sudah untuk materi paparan mengenai sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal, Ibu rasa cukup. Ini ada 4 poin evaluasi yang harus kalian kerjakan seperti biasa, sama dengan materi 1 dan 2. Kalian bisa lihat di link jaring membara SMK 3 Pekalongan. Silahkan kalian kerjakan, kemudian kalian unggah kembali hasil pekerjaan kalian melalui file, bisa foto ataupun bisa file PDF, kalian unggah kembali di link jaring membara. Oke, apabila ada pertanyaan tentang materi ataupun tentang tugas, silahkan bisa kalian diskusikan di link jaring membara yang sudah Ibu share di situ. Kemudian atau bisa menggunakan WA group yang sudah kita bentuk bersama. Oke, Ibu rasa cukup untuk pemaparan pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memahami segala materi yang Ibu berikan di pertemuan kali ini. Dan pesan Ibu selalu jaga kesehatan dan belajar. Semoga pertemuan depan kita dapat bertemu dalam kondisi sehat. Ya, terima kasih atas perhatiannya peserta didikku. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.